Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali, berbahagia sekali berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada tentunya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga juga, keluarga Anda tentunya diberikan kebahagiaan yang paripurna. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membicarakan berbincang-bincang tentang bangsa-bangsa sapi perah yang utama yang kita kenal yang ada di Indonesia dan potensial bukan hanya di Indonesia tentunya tetapi juga untuk di luar dan dari mana asalnya. Patut kita perlu tahu dari mana sih asalnya. Kalau di Indonesia kita sering melihat sapi perah itu hitam putih saja, yaitu Friesian Holstein atau Holstein Friesian Nah, ini kita akan pelajari dalam kesempatan ini biar punya pengetahuan. Oh, ternyata sapi yang kita ada di Indonesia itu bagaimana sejarahnya dan bagaimana atau dari mana asalnya. Nah, asal usul sapi perah ini kita ikuti asal usulnya. Sapi perah ini berasal dari familinya itu Bovidae atau genusnya Bos subgenusnya Taurin, kemudian subgenus Taurina terbagi atas Bos Taurus typicus, yaitu sapi yang tidak mempunyai punuk Kalau misalnya Anda melihat di sekitar Anda ada sapi yang punya punuk dan ada yang tidak punya punuk. Nah, Bos Taurus typicus ini salah satu sapi yang tidak mempunyai punuk. Punuk itu di sebelah leher itu ada tonjolannya. Termasuk dalam golongan ini sapi modern yang di daerah iklim sedang nanti kita akan bahas. Yang kedua itu adalah Bos Taurus Indicus atau Bos Taurus Indicus adalah sapi yang mempunyai kelas tersebar di daerah Asia dan Afrika, terkenal dengan nama sapi zebu. Tanda lain yang membedakannya adalah Bos Taurus typicus ini telinganya terutama jatuh ke bawah ekornya membentuk cambuk dan adanya lipatan kulit di sebelah bawah leher dan perut. Nah, nanti kita akan jelaskan beberapa tipe sapi dan asalnya. Nah, Bos Taurus typicus ini dapat dibagi lagi dalam 4 golongan, yaitu Bos Taurus primigenius ialah sapi yang berasal dari Eropa, Asia Barat, Afrika Utara. Nah, golongan sapi inilah yang menghasilkan menurunkan sapi perah terkenal seperti Friesian Holland, Ayrshire, kemudian Milking Shorthorn, Dairy Red Poll dan lain-lain. Sapi ini digolongkan dalam sapi yang besar nanti bobotnya termasuk tipe yang besar. Kemudian yang kedua itu adalah Bos Taurus longifrans, ialah sapi yang berasal dari Eropa dan Inggris yang menurunkan sapi-sapi perah terkenal seperti Brown Swiss, Jersey, Guernsey. Sapi ini digolongkan digolongkan menjadi sapi yang lebih kecil dibandingkan sapi Bos Taurus primigenius. Yang berikutnya, yang ketiga adalah Bos Taurus frontalis, berasal dari Swedia, Skandinavia. Golongan sapi ini kurang diketahui keturunannya belum banyak informasinya yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang keempat itu Bos Taurus brachycephalus. Golongan sapi ini menurunkan sapi French Canadian, Devon dan lain-lain. Nah, kita akan membahas ya sapi-sapi yang
asalnya dari subtropis ya, atau daerah subtropik ya, di daerah Eropa dan di sekitarnya. Yang pertama itu adalah Ayrshire. Bangsa sapi Ayrshire ini dikembangkan di daerah Ayr ya, yaitu di daerah bagian barat Scotland ya. Di bagian barat Skotlandia, wilayah tersebut dingin dan lembab, di mana padang rumput relatif tidak banyak tersedia. Dengan demikian, maka ternak ini ya terseleksi secara alamiah dan akan ketahanan dan kesanggupannya untuk merumput ya. Dari kondisi yang sangat berat, maka muncullah sapi yang terseleksi dengan bagus dan beradaptasi di lingkungan yang cukup keras ya. Kemudian pola warna sapi Ayrshire bervariasi dari merah dan putih sampai dengan warna mahoni ya. Pohon mahoni atau buah mahoni mungkin Anda tahu kalau di daerah Sumatera ya, atau daerah Bengkulu khususnya, buah mahoni ini suka untuk obat malaria. Kemudian bangsa sapi ini lebih bersifat gugup atau terkejut bila dibandingkan dengan bangsa sapi yang lain. Jadi tidak boleh terlalu banyak tangan atau orang ya, akan menimbulkan masalah, karena kita tahu di dalam tata laksana pemeliharaan sapi perah ini yang harus dijaga, itu harus dipatuhi. Di dalam pengelolaan itu tidak terlalu ramai, tidak terlalu berisik, dan ini akan mengganggu produksi. Bahkan anak kandang pun itu tidak boleh diganti-ganti ya. Kemudian para peternak dahulu nampak masih berhati-hati dalam usaha mereka dalam melakukan seleksi ke arah tipe yang bagus ya. Hasil itu masih tampak dalam gaya penampilan simetri, perlekatan ambingnya yang nampak, di samping kehalusan dan kebersihan sebagai tipe perah. Nah, sekarang sudah mulai diseleksi dengan diadakannya kontes ya. Tidak hanya ingat, mungkin lebih dahulu kontes ternak daripada kontes Miss Universe atau yang lain, karena sejak dulu ya kita itu sudah berhubungan dengan ternak. Kita pengen ternak itu yang bagus ya, secara eksterior, kemudian produksinya, dan memang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari, mendukung kesejahteraan dari masyarakat atau manusia ya. Nah, sapi Ayrshire ini hanya termasuk dalam peringkat sedang dari sudut daging serta pedet yang dilahirkan. Rata-rata bobot badan sapi betina itu bisa dewasa ya, bisa mencapai 1250 pon, dan sapi jantannya mencapai 1600 ataupun sampai dengan 2300 pon. Sedangkan produksi susunya ya itu rata-rata 1312 pon dengan kadar lemak 4% ya. Itu beberapa tentang sapi Ayrshire. Yang kedua atau yang berikutnya adalah bangsa sapi Brown Swiss. Bangsa sapi Brown Swiss banyak dikembangkan di lereng pegunungan Swiss ya. Kalau ada kesempatan Anda dilihat di YouTube, itu sangat indah, sangat bagus ya. Sapi ini merumput di kaki gunung saat musim semi sampai dengan lereng yang paling tinggi saat musim panas. Kondisi seperti ini melahirkan ternak yang tangguh dan merumput ya. Ukuran badannya yang besar serta lemak badannya yang berwarna putih menjadikannya sapi ini disukai untuk produksi daging ya. Tidak hanya untuk produksi susu, tetapi juga untuk produksi daging yang sangat digemari. Nah, sapi Brown Swiss ini warnanya bervariasi mulai dari coklat muda sampai dengan coklat gelap, termasuk sapi yang sudah dikendalikan dengan sifat mudah dikendalikan ya. Maksudnya mudah dikendalikan karena sifatnya acuh tak acuh, beda dengan Ayrshire tadi ya, atau cuek dia ya. Anda tahu sendiri ya, cuek, mau berisik mau agak bagaimana, dia cuek dengan aktivitasnya sendiri.
ini ya kadang-kadang lucu, tidak ada bedanya dengan manusia, dengan orang ya. Sapi juga dia punya sifat cuek, ada yang sifatnya galak, ada yang ini terutama sapi-sapi lokal kita ya. Jangan coba-coba kita dekati, itu bisa diseruduk atau ditendang. Nah, untuk sapi ini ya ciri khasnya Brown Swiss ini adalah cuek ya. Nanti ada yang sifatnya lembut seperti sapi Friesian Holstein ya. Tapi walaupun selembut apapun yang namanya binatang, kewaspadaan, kehati-hatian itu harus tetap dijaga, karena bagaimanapun itu bisa membuat celaka ya. Karena kita tahu bobotnya sangat besar. Kalau orang manusia itu bobot bisa taruhlah 75, tapi kalau sapi bobot badannya itu bisa di atas 300 dan itu akan berbahaya. Nah, sapi ini dikembangkan untuk tujuan produksi keju dan daging ya. Produksi susu tinggi dengan kandungan bahan padat dan lemak relatif tinggi. Bobot badan sapi betina dewasa bisa mencapai 1.200 sampai 1.400 pon ya. Sedangkan sapi jantan Brown Swiss ya sekitar 1.600 sampai 2.400 pon. Nah, produksi susunya rata-rata mencapai 10.860 pon dengan kadar lemak 4,1% dan warna lemak susunya agak putih dia. Nah, ini ya spesifikasi sapi Brown Swiss ya, termasuk produksinya. Berikutnya adalah sapi Guernsey ya. Bangsa sapi Guernsey dikembangkan di Pulau Guernsey, Inggris ya. Pulau tersebut terkenal dengan padang rumputnya yang bagus ya, sehingga pada awal seleksinya bersifat atau kemampuan merumputnya tidak terlalu diperhatikan ya. Sapi perah Guernsey berwarna coklat muda dan totol-totol putih yang nampak jelas ya. Sapi tersebut sangat jinak, tetapi karena lemak badannya yang berwarna kekuningan serta ukuran badannya yang kecil menyebabkan tidak disukai oleh untuk produksi susu dengan warna kuning yang mencerminkan kadar karotin yang cukup tinggi, atau karotin adalah pembentuk atau prekursor vitamin A. Ini memang bervariasi ya di beberapa tempat. Untuk telur misalnya ini ya, itu kembali ke konsumen sebetulnya, apakah dia lemaknya itu berwarna kuning atau keputihan, atau produk nanti kejunya agak ada kandungan karotinnya ya. Itu tinggal kesukaan konsumen. Nah, yang itu konsumen ini yang menjadi panduan kita, kita arahkan kemana produksinya. Ya misalnya telur ya, untuk telur kuning, telur orang lebih suka yang agak orange ya, kekuningan kemerahan ya. Tetapi ini justru untuk sapi perah ini beberapa masyarakat atau konsumen tidak suka yang berwarna agak keorenan ya. Monggo nanti disesuaikan saja dengan tujuan yang kita ingin capai tentunya. Kemudian kadar lemak susu serta kadar bahan padat susu yang tinggi. Bobot badan rataan sapi betina sekitar 1.100 pon dengan kisaran antara 800 sampai 1.300 pon. Sedangkan bobot sapi jantan dewasa dapat mencapai 1.700 pon ya. Produksi susu dari Guernsey menurut beberapa informasi rata-rata 9.179 pon dengan kadar lemaknya 4,7%. Jadi lebih tinggi dari sapi yang sebelumnya ya, Brown Swiss. Nah, berikutnya adalah sapi Jersey ya. Bukan jersey baju ya, jersey kesebelasan. Nah, sapi Jersey ini dikembangkan di Pulau Jersey di Inggris yang terletak hanya 22 mil dari Pulau Guernsey, jadi bertetanggaan nih ya. Jadi Pulau Jersey dan Pulau Guernsey, seperti halnya Pulau Guernsey, Pulau Jersey ini juga mempunyai padang rumput yang bagus ya, sehingga seleksi ke arah kemampuan merumput tidak menjadi perhatian pokok. Nah,
pulau ini hasil utamanya adalah mentega di Pulau Jersey ini. Oleh karena itu, sapi Jersey dikembangkan untuk tujuan produksi lemak susu yang banyak, di mana sampai kini masih menjadi perhatian ya. Fokusnya ini adalah untuk mendapatkan produksi yang baik tentunya ya. Dalam masa perkembangan bangsa sapi ini ya, hanya sapi-sapi baguslah yang tetap dipelihara, sehingga sapi Jersey ini masih terkenal dengan keseragamannya ya. Ini sapi Jersey masih seragam dia. Nah, susu yang berasal dari sapi yang berwarna coklat ini warnanya kuning karena kandungan karotinnya tinggi, dan serta persentase lemaknya dan bahan padatnya juga tinggi. Seperti halnya sapi Guernsey, sapi Jersey ini tidak disukai untuk tujuan produksi daging serta pedet yang akan dipotong ya, kurang disukai. Jadi untuk tipe ini lebih diarahkan ke produksi susunya ya. Maha adil Allah ya, maha besar Allah ya, maha suci Allah. Ternyata setiap sapi pun berbeda ya, diarahkan kemana, dan itu memang sudah sunnatullah, sapi ini kita arahkan ke sana, lebih mempunyai kecenderungan ke mana gitu. Cukup kita manusia mengarahkan. Nah, kalau memang ke arah sapi perah, kita kembangkan untuk produksi susu. Untuk daging kita kembangkan menjadi produksi daging. Misalnya untuk kerja, kita kembangkan untuk kerja. Nah, itu sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Nah, bobot sapi betina dewasa terutama ya sekitar 800 sampai 1100 pon ya. Produksi susu sapi Jersey ini tidak begitu tinggi. Menurut beberapa informasi, produksi susu sapi Jersey ini sekitar 8.319 pon per tahun, masih di bawah Guernsey ya. Tetapi kadar lemaknya yang luar biasa sangat tinggi. Kalau tadi sapi Guernsey sekitar 4-an, ini sudah rata-rata 5,2% ya. Jadi untuk sapi Jersey ini ciri atau karakteristik utama itu kadar lemaknya yang sangat tinggi ya. Oke. Berikutnya nih adalah sapi yang sangat terkenal hampir seluruh dunia ya, produsen susu ya, rata-rata mereka menggunakan Holstein Friesian atau Friesian Holstein, atau ada yang menyebut Friesian Holland. Monggo silahkan. Bangsa sapi Holstein Friesian atau Friesian Holstein ini adalah bangsa sapi perah paling menonjol di Amerika Serikat. Jumlahnya cukup banyak, meliputi 80% sampai 90% dari seluruh sapi perah yang ada. Tidak hanya di Amerika, termasuk juga di beberapa tempat di Australia, New Zealand, dan hampir kalau di Indonesia ya termasuk mayoritas ya. Kalau sapi-sapi yang lain terbatas, biasanya di perguruan tinggi atau di lembaga penelitian. Itu rata-rata yang digunakan untuk produksi susu terutama di Indonesia itu adalah sapi FH atau Friesian Holstein. Nah, asalnya adalah dari negara Belanda ya. Tidak hanya pemain bolanya saja ya, ini termasuk adalah sapinya yang luar biasa, yaitu dari Belanda, yaitu di provinsi North Holland dan West Friesland ya. Kedua daerah yang memiliki padang rumput yang bagus sekali. Nah, bangsa sapi ini pada awalnya juga tidak diseleksi ke arah kemampuan atau ketangguhan merumput. Namun ya, produksi susunya banyak dan dimanfaatkan untuk pembuatan keju, sehingga seleksi ke arah jumlah produksi susu sangat dipentingkan di sapi Friesian Holstein ini. Sapi yang mempunyai ciri yang khas dan kadang-kadang menjadi ikon di beberapa tempat atau produk susu ya, hitam putih. Sapi yang berwarna hitam dan putih, ada juga Holstein yang berwarna merah dan putih ya, sangat menonjol karena banyaknya jumlah produksi susu namun kadar lemaknya rendah. Sifat seperti ini nampaknya lebih cocok dengan kondisi pemasaran pada saat sekarang ya. Kenapa? Karena orang
pada berusaha ya mengurangi misalnya bobot tubuh, mengurangi mungkin tingkat kegemukan ya, itu sangat cocok produksi susu dari sapi Friesian Holstein ini. Ukuran badannya, kecepatan pertumbuhannya, serta karkasnya yang bagus menyebabkan sapi ini sangat disukai pula untuk tujuan produksi daging serta pedet untuk dipotong. Nah, luar biasa kan? Di samping produksi susunya tinggi, dia juga bisa memproduksi daging yang cukup banyak. Nah, standar bobot badan betina dewasa bisa mencapai 1250 pon. Pada umumnya sapi tersebut mencapai bobot sekitar 1300 sampai 1600 pon. Kemudian standar badan pejantan ya, sapi jantannya sekitar 1800 pon, dan pada umumnya sapi pejantan tersebut mencapai rata-rata di atas 1 ton. Nah, luar biasa ya. Hati-hati nih, sifat dari sapi Friesian Holstein ini sangat jinak, sangat keibuan. Dia mempunyai mothering ability yang luar biasa bagus. Namun tetap harus selalu berhati-hati ya, walaupun sejinak-jinak apapun yang namanya sapi itu tetap adalah binatang dan kewaspadaan itu diperlukan. Nah, produksi susunya bisa mencapai 126.874 pon dalam satu masa laktasi ya, satu siklus laktasi. Kadar lemaknya relatif rendah, yaitu sekitar 3,5 sampai 3,7%. Sementara warna lemaknya agak kuning dengan butiran-butiran globuli lemak kecil, sehingga baik untuk dikonsumsi sebagai susu segar atau fresh milk. Itu sangat luar biasa. Tinggal kita lakukan pasteurisasi, kemudian kita minum secara segar ya. Ini banyak terutama di Jawa yang mempunyai kebiasaan minum susu, itu banyak sudah dilakukan dan itu sangat baik untuk kesehatan. Nah, makanya ada istilah kalau di Jawa dan sekitarnya ya, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu ada loper susu. Tidak hanya loper koran yang kita kenal biasanya itu loper koran, tetapi kalau di daerah-daerah tertentu itu ada loper susu. Pagi-pagi sudah ada yang datang dengan mengantarkan susu segar yang tinggal pasteurisasi langsung dihidangkan ya. Tuh. Kemudian berikutnya tidak hanya dari Eropa saja atau subtropik saja, ada juga sapi-sapi perah yang dari daerah tropis ya. Contoh di sini adalah Sahiwal. Dari namanya Anda sudah bisa menebak ya, di daerah India. Bangsa sapi Sahiwal itu dari daerah Punjab ya, Punjab, distrik Montgomery ya, Pakistan, daerah antara 29 derajat ya, derajat dan sampai dengan 30 derajat lintang utara. Nah, dulunya Pakistan sama India itu adalah satu negara ya, namun sekarang sudah terpisah jadi dua negara, termasuk di situ ada Bangladesh ya. Ya, jadi dulunya satu wilayah, satu hamparan daerah India ya. Kemudian sapi perah Sahiwal mempunyai warna kelabu kemerah-merahan atau kebanyakan merah ya, warna sawo atau coklat. Sapi betina bobotnya bisa mencapai 450 kg, sedangkan yang jantan 500 sampai 600 kg. Nah, sapi ini tahan hidup di daerah asalnya dan dapat berkembang di daerah yang curah hujannya tidak begitu tinggi. Nah, produksi susu paling tinggi yaitu antara 2.500 sampai 3.000 kg per tahun dengan kadar lemak 4,5%. Cukup tinggi kadar lemaknya. Nah, memang ada kelebihan dan kekurangan ya dari bangsa sapi, baik yang dari tropis atau subtropik ya. Kalau dilihat dari sisi iklim ya, mungkin kita cocok dengan ini, tapi ya ada kelemahannya. Produksi susunya tidak setinggi dari produksi susu sapi-sapi dari Eropa ya.
Berdasarkan catatan, sapi perah Sahiwal yang terbaik itu dari 289 ekor yang diteliti ya, memproduksi antara 6.000 sampai 6.000 sampai 13.000 pon atau sekitar 2.722 sampai 5.897 liter dengan kadar lemak sekitar 3,7 ya, 7%. Itu hasil beberapa penelitian. Berikutnya adalah sapi Red Sindhi ya. Bangsa sapi Red Sindhi ini berasal dari daerah distrik Karachi, Hyderabad dan Kohistan. Nah, sapi Red Sindhi berwarna merah tua ya, dan tubuhnya lebih kecil bila dibandingkan dengan sapi Sahiwal yang sebelumnya. Sapi betina dengan rata-rata bobot badannya sekitar 300 sampai 350 kg, sedangkan jantannya 450 sampai 500 kg. Produksi susu Red Sindhi rata-rata sekitar 2000 kg per tahun. Tetapi ada yang mencapai produksi susu sekitar 3000 kg per tahun dengan kadar lemaknya sekitar 4,9% per tahun. Nah, itu ya. Berikutnya adalah sapi gir. Sapi gir ya. Bangsa sapi gir ini berasal dari daerah Semenanjung Kathiawar dekat Bombay di India Barat ya, kan terkenal ini Bombay ini ya, tekstil ya. Kadang-kadang berhubungan dengan tekstil, tidak hanya ada tekstil yang dihasilkan di sana, termasuk sapinya juga terkenal ya, dengan curah hujan sekitar 20 sampai 25 inch atau 50,8 sampai 63,5 cm. Daerah ini terletak antara lintang utara ya 20 derajat sampai 20 derajat ya. Lintang utara pada musim panas temperatur bisa mencapai 90 derajat Fahrenheit ya, atau sekitar 36,7 derajat Celcius. Dengan musim dingin temperatur udara sampai 60 derajat Fahrenheit atau sekitar 15,5 derajat Celcius. Nah, warna sapi gir ini pada umumnya putih ya, dengan sedikit bercak coklat atau hitam, tetapi ada juga yang kuning kemerahan seperti di dalam gambar ya. Sapi ini tahan untuk bekerja baik di daerah atau di sawah maupun di tegalan. Ukuran bobot sapi betina dewasa sekitar 400 kg, sedangkan sapi jantan dewasa sekitar 600 kg. Produksi susu rata-rata sekitar 2000 liter per tahun dengan kadar lemak sekitar 4,5 sampai 5%. Cukup tinggi ya kadar lemaknya. Ini bahkan lebih tinggi dari sapi yang tadi ya, yang dari Eropa. Nah, sekarang bangsa sapi perah di Indonesia ya. Bangsa sapi perah di Indonesia itu dapat dikatakan tidak ada. Kita tidak punya ya bangsa sapi perah. Sapi perah di Indonesia berasal dari sapi impor, hasil persilangan sapi impor dengan sapi lokal. Pada tahun 1955 di Indonesia terdapat sekitar 200.000 ekor sapi perah dan hampir seluruhnya merupakan sapi Eva. Nah, kalau ditanya asal muasal sapi Eva ini, sebetulnya kita dijajah atau seperti apa. Jadi awalnya sebetulnya sejak zaman kolonial ya, koloni Belanda, kita itu sudah ada, menurut sejarahnya itu sudah ada sapi Eva ini, karena secara umum kita itu bersama Belanda itu kan 3.500 abad ya, 3.500 tahun sudah. Barang tentu mereka yang hidup atau orang-orang Belanda yang hidup di Indonesia atau orang-orang mereka Holland ya, Dutch ya, mereka itu pengen seperti
di daerahnya ya, pelihara sapinya sapi Eva, kemudian ada ikutannya, hasil ikutannya misalnya itu mereka mengkonsumsi susu. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dibawalah ke Indonesia ya, termasuk sapi Eva ini. Nah, setelah masa penjajahan maka sapi-sapi itu banyak tersebar dan dipelihara oleh masyarakat ya di sekitar Indonesia, terutama di Jawa tentunya ya. Kalau di luar Jawa rata-rata paling spot-spot tertentu saja yang banyak ya memelihara sapi Eva. Nah, produksi susu sapi Eva ini di Indonesia tidak setinggi di tempat asalnya. Hal ini ya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain iklim, kualitas pakan, seleksi yang kurang ketat, manajemen, dan mungkin juga sapi yang dikirim ke Indonesia kualitas genetiknya tidak sebaik yang diternakkan di negeri asalnya. Ya jelas dong, biasanya mereka kan melakukan upaya yang sangat keras untuk memuliakan sapi, melakukan seleksi, pemuliaan yang sangat ketat supaya produksinya bisa sangat tinggi. Di beberapa tempat mereka yang excellent itu bisa 60 liter per hari, luar biasa ya. Kita bayangkan satu hari seekor sapi bisa 60 liter. Nah, kita bayangkan saja galon air itu yang besar itu kan sekitar ya masih di bawah 20. Jadi tidak ya kurang lebih 3 galon ya satu hari. Luar biasa. Kalau dipikir potensi ini sangat amat besar untuk kita kembangkan. Apalagi negara kita ini adalah masih potensinya sangat besar, terutama akan kebutuhan susu ya. Itu tidak bisa lepas daripada bagaimana kita mengelola sapi perah kita supaya kita menjadi mandiri tentunya. Nah, sapi Eva yang ada di Indonesia rata-rata produksi susunya sekitar 10 liter per hari. Ini sangat sedih sebetulnya. Dari beberapa penelitian memperhitungkan bahwa break-even point itu didapatkan kalau kita atau sapi kita itu sekitar produksinya itu 15 liter. Itu break even point-nya. Ya, kita harapkan ya kita naikkan pelan-pelan, kalau bisa diupayakan termasuk peternakan rakyat itu bisa di atas 15 liter, baru insya Allah peternak kita itu bisa bernafas lega. Syukur-syukur bisa meningkat seperti yang dikembangkan oleh perusahaan ya. Sekarang beberapa perusahaan industri pengolah susu itu juga punya ternak dan membuat kemitraan, misalnya ada plasmanya dan seterusnya dengan pembinaan mereka. Nah, itu kita harapkan bisa mengupgrade ini. Kalau mereka rata-rata di atas 25 liter per hari ya, bahkan sampai ada yang mencapai 40 liter per hari. Nah, standar perusahaan. Nah, jadilah kita misalnya peternakan rakyat itu di 20, angka 20 itu sudah luar biasa sebetulnya. Namun juga harus didukung ini produksi susu ini dengan industri pengolah susu. Tanpa ada kesinambungan ini akan bermasalah juga ya. Kemudian di sapi rakyat ini calving intervalnya sekitar 12 sampai 15 bulan dan lama laktasi kurang lebih dari 10 bulan atau produksi susu rata-rata sekitar 2.500 sampai 3.000 liter per laktasi ya. Untuk peternakan rakyat masih kita harus berusaha untuk meningkatkan produktivitas ternak perah kita. Jadi kebutuhannya luar biasa, tetapi masih belum sesuai dengan kita harapkan. Akhirnya apa? Kita masih selalu impor ya, baik dari beberapa tempat termasuk dari New Zealand, Australia ataupun dari Amerika ya. Kita berharap harus optimis ke depan, harus bisa bergerak terus ke depan. Nah, ada sapi ini ya, akibat kita pelihara, masyarakat juga pelihara, berinteraksi dengan sapi-sapi lokal, ini ada namanya sapi peranakan Eva Friesian Holstein ya. Hasil persilangan antara sapi lokal dengan Eva ini disebut ya sapi PFH atau peranakan Friesian Holstein. Sapi ini banyak dipelihara rakyat terutama di daerah Boyolali, Solo, Ungaran, Semarang, dan Yogyakarta. Juga dapat dijumpai di daerah Pujon, Batu, Malang, dan sekitarnya.
Warna sapi PFA ini mirip ya dengan sapi EVA, tetapi sering dijumpai ya warna yang menyimpang, misalnya warna bulu, kipas ekornya hitam, kuku berwarna hitam ya, dan bentuk tubuhnya yang masih memperlihatkan bentuk sapi lokal. Kadang-kadang masih terlihat adanya gumba yang meninggi ya, gumbanya ini adalah yang mencirikan Bos Indicus itu adalah gumba, sementara sapi-sapi dari Eropa atau Friesian Holstein itu relatif tidak ada gumbanya. Ini muncul ya. Berikutnya adalah Australian Milking Zebu atau AMZ ya. Sapi ini merupakan hasil silang antara sapi Sahiwal tadi yang memang tipe susu, Red Shindy tipe susu, dan sapi Jersey ya juga tipe susu. Nah, sapi ini mengandung darah sapi Zebu ya 20-40% dan Jersey 60-80%. Kriterianya dari sapi AMZ ini adalah warna bulunya dominan, kuning emas sampai coklat ke merah-merahan ya. Produksi susu rata-rata 7 liter per hari dengan kisaran produksi susu 1.445 sampai 2.647 kg per 330,5 per hari. Namun ada yang berproduksi hingga 4.858 kg per ada juga 330 maksudnya laktasinya sampai 330,5 hari atau 16 liter per hari ya kalau dibagi ya. Itu untuk spesifikasi Australian Milking Zebu. Mungkin sekian dulu pengenalan tentang bangsa-bangsa sapi perah. Mudah-mudahan kita bersemangat terus memperbaiki produktivitas sapi perah kita, terutama karena kebutuhan yang luar biasa, karena termasuk sapi perah ini adalah usaha yang menjanjikan, penghasilan harian, mingguan, bulan, dan seterusnya kalau dikelola dengan kesinambungan dan berintegrasi dengan industri pengolah susu tentunya, karena produk susu itu mudah rusak dan harus ada teknologi hasil atau pascanya yang bisa dengan segera dilakukan ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi